A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudri Arya Adlani Parisi dari kelas 1 Bimbingan dan Konseling B, NIM C2186201014. Saya akan menjelaskan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Pengertian syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, syirik ada dua macam. Yang pertama, yaitu syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa. Masalah jenis-jenis syirik. Yang pertama, itu syirik besar. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah selain Allah. Syirik besar ada 4 macam, yaitu syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selainnya, lalu syirik niat itu keinginan dan tujuan. Dan tujuannya itu menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik ketaatan, yaitu menaati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Kemudian syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau jalan atau perantara kepada syirik besar. Syirik kecil ada 2 macam. Yang pertama, syirik zahir atau nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan dalam bentuk ucapan. Misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Syirik yang kedua, yaitu syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti riya atau ingin dipuji orang dan sum'ah atau ingin didengar orang. Berikut ini ada beberapa hal yang termasuk ke dalam bentuk syirik. Yang pertama, meyakini bahwa ada yang memiliki kekuatan atau dapat memberi manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri dengan memuja sesuatu dengan keyakinan bahwa dengan sesuatu itulah ia dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang ketiga, beranggapan bahwa aturan atau hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Keempat, bersumpah dengan selain Allah. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah syirik. Yang kelima, mengantungkan jimat yang isinya selain ayat Al-Quran. Barang siapa mengantungkan jimat atau tamimah, maka ia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Jika berupa ayat Al-Quran, maka ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Selanjutnya, membahas penyebab terjadinya syirik pada manusia. Di antara faktor yang menyebabkan timbulnya syirik terdapat 5 poin. Poin pertama, mengagumi dan mengagungkan sesuatu secara fitrah. Manusia suka mengagumi kepahlawan, sesuatu yang agung dan luar biasa dari rasa kagum. Ini muncul keinginan untuk mengagungkan pada dasarnya. Mengagumi dan mengagungkan sesuatu itu bukanlah suatu cacat dan tidak membahayakan. Keimanan bahkan dalam beberapa hal mengagumi
dan menganggungkan atau menghormati itu diperintahkan seperti menghormati kedua orang tua, menganggungkan Rasulullah SAW, dan menganggungkan ulama. Namun menyimpang akan terjadi manakala menganggungkan itu dilakukan secara berlebih-lebihan yang membawa pada kultus, yaitu memberikan sebagian sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah SWT kepada makhluk. Poin yang kedua, cenderung mengimani yang konkret dan lalai mengimani yang abstrak. Dalam diri manusia terdapat dua kecenderungan fitrah yang sempurna. Pertama, kecenderungan mengimani yang bersifat nyata atau konkret, yakni yang dapat ditangkap oleh indera, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, atau sentuhan. Kedua, kecenderungan mengimani yang gaib, yakni yang tidak tertangkap oleh indera. Kalau kecenderungan pertama dimiliki oleh manusia, juga makhluk lain. Namun, kecenderungan kedua khusus dimiliki oleh manusia saja. Inilah karunia kemuliaan dan sekaligus keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia, yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Namun, fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan untuk mengimani yang gaib ini sedikit demi sedikit akan pudar jika tidak diperhatikan dan tidak diberikan santapan yang baik berupa zikir kepada Allah SWT dan taqarrub kepadanya melalui amal soleh. Dengan demikian, manusia mulai lalai mengimani yang gaib dan sedikit demi sedikit cenderung hanya mengimani yang bersifat nyata. Poin yang ketiga, dikuasai nafsu di antara penyakit yang menimpa fitrah manusia dan membawa kepada kemusyrikan ialah selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Hal ini karena ketika fitrah manusia bersih dan lurus, ia akan menerima segala ajaran Allah SWT dengan ridho dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT dan mengharapkan ridhonya. Namun, ketika seseorang dapat dikalahkan nafsunya, maka ia pun merasa sempit untuk menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah SWT dan lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka cenderung menolak pedoman ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah SWT. Sekalipun hati kecil mereka mengakui bahwa itu adalah benar. Kemudian, poin yang keempat, sombong. Dalam beribadah kepada Allah, sombong juga merupakan penyakit yang dapat menimpa fitrah manusia, sehingga ia menyimpang dari bentuknya yang lurus dan menjatuhkannya dalam kemusyrikan. Sombong ada beberapa derajat, dimulai dari menganggap remeh terhadap manusia dan berakhir dengan tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Pada umumnya, sifat sombong terdapat pada jiwa orang yang berhasil memperoleh kesenangan kehidupan dunia seperti harta, jabatan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan semacamnya. Namun, sifat sombong bisa juga menimpa setiap jiwa yang sakit sekalipun, dari kalangan orang yang rendah orang yang rendah. Poin yang kelima, adanya para penguasa yang memperbudak manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Di antara penyebab syirik yang terpenting dalam sejarah kehidupan manusia adalah adanya para penguasa diktator atau penguasa yang berbuat sewenang-wenang, yang ingin memperbudak dan mendudukkan manusia untuk kepentingan dan hawa nafsu mereka sendiri. Dengan demikian, mereka menolak untuk berhukum dengan hukum dan aturan Allah. Mereka pun membuat hukum
dan aturan sendiri yang tidak disyariatkan Allah, sehingga mereka menentukan halal dan haram sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian hukum dan aturan yang mereka buat itu dipaksakan kepada manusia karena kekuasaan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Setiap orang yang meninggal di atas kesyirikan kekal di neraka selama-lamanya. Sementara Rasulullah SAW sangatlah menyayangi umatnya. Saat ingin kita terhindar dari kesyirikan, karena itu Rasulullah SAW berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadi kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, larangan menjadikan kuburan beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Yang ketiga, larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah, kecuali 3 masjid. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia, adapun bahaya menyekutukan selain Allah bagi manusia, yaitu yang pertama, menghancurkan seluruh amal soleh beramal. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan dan Dia akan mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Yang ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong pun. Yang keempat, kekal di dalam neraka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 yang artinya sesungguhnya orang kafir yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, yang kelima, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia. Tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujan untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui. Yang keenam, sulit menerima kebenaran Allah SWT. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7 yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Wanita mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah SWT dan Rasul-Rasulnya. Ketertutupan hati orang syirik itu lantaran dari sifat kesombongannya dan penentangnya terhadap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Orang-orang yang syirik yang mendustakan ayat-ayat Allah diberi peringatan atau tidak sama saja bagi mereka, karena hati mereka tertutup atau buta. Yang ketujuh, munculnya perasaan bimbang dan ragu.
Penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah. Hatinya tidak pernah tenang, merasa tidak puas dengan harta dan jabatan yang mereka miliki. Yang kedelapan, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara, diharap kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin dan sengsara, lebih-lebih jika mereka kaya, bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Yang kesembilan, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia. Jadi, berikan pahala oleh Allah apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 117 yang artinya, perumpamaan harta yang mereka infakkan di kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menyimpan tanaman milik suatu kaum yang menzolimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka yang menzolimi diri sendiri. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang materi bahayanya syirik dalam kehidupan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.